Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 12 IPA SMA Pasundan 3 Bandung? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula dengan keluarga kalian di rumah ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas bab baru, yaitu tentang inti atom dan radioaktivitas. Pembahasan pertama kemarin kita sudah membahas tentang struktur inti. Kemudian di struktur inti kita sudah membahas apa itu penyusun inti atom. Kemudian kita sudah membahas juga tentang defek massa ini ya. Kita sudah bahas tentang ukuran dan bentuk inti. Kemudian kita sudah bahas tentang gaya inti, stabilitas inti, dan yang terakhir kita sudah bahas tentang energi ikat inti. Nah, hari ini kita masuk ke subbab yang berikutnya, yaitu tentang radioaktivitas. Pada tahun 1896, Henry Becquerel tidak sengaja menemukan kristal uranium potasium sulfat yang memancarkan radiasi pada daerah cahaya yang tidak tampak atau invisible. Nah, radiasi ini dapat menghitamkan plat film. Jadi, secara tidak sengaja ada plat film, kemudian di dekat dengan kristal uranium potasium sulfat, ternyata si kristal tersebut memancarkan radiasi, dan radiasi tersebut dapat menghitamkan plat film. Nah, setelah melakukan beberapa kali eksperimen, Henry itu menyimpulkan bahwa emisi radiasi yang dipancarkan oleh kristal uranium merupakan radiasi jenis yang baru. Nah, proses emisi radiasi dari kristal tersebut terjadi secara spontan. Nah, fenomena ini dikatakan sebagai radioaktivitas. Jadi spontan gitu ya. Radiasi yang secara spontan. Unsur atau material yang menunjukkan gejala radioaktivitas disebut sebagai unsur radioaktif. Lalu Marie dan Curie menemukan dua unsur baru yang menunjukkan gejala radioaktivitas yang kemudian dinamakan sebagai unsur radioaktif polonium dan radium. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut mengenai radiasi tipe baru tersebut, Rutherford melakukan serangkaian eksperimen, yaitu menempatkan unsur radioaktif dalam suatu wadah, kemudian di atasnya dibentangkan plat film. Nah, jadi ada radioaktif, di situ ada kotak timbal, di dalamnya ada zat radioaktif. Kemudian disimpan medan magnet gitu ya, di situ dikenai medan magnet. Zat alat tersebut ditempatkan dalam medan magnetik dan di ruangan yang gelap. Nah, berikut ini adalah ilustrasinya. Jadi di sini ada zat radioaktif dikenai oleh medan magnet. Ternyata ada beberapa sinar gitu ya. Ada yang dibelokkan ke atas, sinar beta namanya, ada yang lurus, sinar gamma, dan ada yang belokkan ke bawah, itu namanya sinar alfa. Dari eksperimen tersebut disimpulkan bahwa terdapat 3 jenis sinar yang dipancarkan oleh suatu unsur radioaktif. Sinar yang disambungkan medan magnet. Jadi sinar yang ketika dikenai medan magnet dia belok ke atas, itu tadi namanya sinar beta. Nah, sinar yang tidak dipengaruhi oleh medan magnet, yang dia lurus-lurus aja, namanya sinar gamma, dan sinar yang disimpangkan ke bawah dinamakan sinar alfa. Pada proses emisi radiasinya, ketiga sinar tersebut tidak dipancarkan sekaligus sih ya, tapi satu persatu. Nah, penelitian lebih lanjut menemukan bahwa sinar alfa tadi yang dibelokkan ke bawah itu berupa inti helium He yang bermuatan positif 2. Nah, sementara sinar gamma itu berupa gelombang elektromagnetik yang frekuensinya tinggi, dan sinar beta yang tadi dibelokkan ke atas itu berupa partikel bermuatan negatif yang sama dengan elektron. Tadi ya, jadi kalau gamma itu ternyata partikel bermuatan negatif yang sama dengan elektron, bukan gamma, beta ya. Kalau gamma itu adalah gelombang elektromagnetik yang frekuensinya tinggi, sementara alfa itu adalah inti helium dengan muatan positif 2. Sinar gamma memiliki daya tembus yang paling besar di antara dua sinar lainnya, sementara sinar alfa memiliki daya tembus yang paling kecil. Jadi bisa dituliskan untuk daya tembus itu gamma lebih besar dari beta, lebih besar dari alfa. Nah, kebalikannya sinar alfa itu memiliki daya ionisasi. Apa sih daya ionisasi? Itu ionisasi adalah peristiwa berubahnya suatu atom atau molekul berubah menjadi ion gitu ya, dengan adanya penambahan muatan positif atau muatan negatif. Nah, ternyata sinar alfa itu memiliki daya ionisasi yang lebih besar dibandingkan sinar beta, dibandingkan sinar gamma. Jadi sinar gamma yang memiliki daya ionisasi paling kecil. Nah, berikut ini adalah karakteristik sinar alfa, sinar gamma, dan sinar beta. Sinar alfa itu tadi dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun oleh medan magnet. Sementara sinar gamma itu tidak dapat dibelokkan baik oleh medan listrik maupun medan magnet.
dan sinar beta itu dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Nah, untuk kemampuannya, kalau sinar alfa memiliki jangkauan beberapa sentimeter di udara dan 10 pangkat 2 atau 100 mm pada logam. Sementara sinar gamma itu tidak memiliki jangkauan maksimal di udara, dan sinar beta Ibu belum menemukan secara rincinya seperti apa. Oh ya, ini makalah ini ya, materi ini adalah materi yang Ibu susun sendiri waktu Ibu kuliah. Jadi Ibu sadur dari beberapa sumber gitu ya. Kemudian inti radioaktif secara umum dapat dibedakan menjadi inti yang tak stabil yang ditemukan di alam, yang kemudian disebut radioaktivitas. Nah, tadi kenapa bisa ada radioaktivitas? Karena dia intinya itu nggak stabil. Karena intinya nggak stabil, maka dia harus memancarkan radiasi biar jadi stabil itu. Dan ada inti radioaktif yang dibuat melalui reaksi inti yang disebut dengan radioaktivitas buatan. Nah, ini beberapa contoh dari dari sinar-sinar radioaktif, yaitu ada uranium, aktinium, thorium, neptunium. Nah, uranium itu waktu paruhnya 4,47 kali 10 pangkat 9 tahun ya, berarti nolnya ada 9 itu ya. Waktu paruh itu adalah waktu yang diperlukan untuk si partikel itu atau si inti atau molekul itu berkurang setengahnya gitu bagiannya. Unsur radioaktif akan memancarkan sinar radioaktif secara spontan untuk mencapai kestabilannya. Peristiwa tersebut dinamakan sebagai peluruhan. Peluruhan itu ada 3, berarti tadi karena ada 3 partikel, ada peluruhan sinar alfa, ada peluruhan sinar beta, dan ada peluruhan sinar gamma. Untuk peluruhan sinar alfa, suatu inti yang tidak stabil dapat meluruh menjadi inti yang lebih ringan dengan memancarkan partikel alfa atau inti atom helium. Karena tadi diketahui partikel alfa itu adalah inti dari helium. Pada peluruhan alfa terjadi pembebasan energi. Energi yang dibebaskan akan menjadi energi kinetik partikel alfa dan inti anak. Nah, inti anak memiliki energi ikat per nukleon yang lebih tinggi dibandingkan induknya. Jika inti memancarkan sinar alfa, maka inti tersebut kehilangan 2 proton dan 2 neutron, sehingga Z-nya ya, nilai neutronnya itu berkurang 2. N-nya juga berkurang 2 dan A berkurang 4. Persamaan peluruhannya gini. Jadi ada suatu partikel X, dia punya nomor massa A dan nomor atomnya Z. Kemudian dia meluruh peluruhan sinar alfa, maka dia akan menjadi suatu inti yang lebih ringan Y dengan Z-nya berkurang 2 dan A-nya itu berkurang 4. Ditambah, kenapa berkurang 4? Karena tadi dia sudah meluruh ditambah dengan helium. Helium itu Z-nya 2 dan A-nya 4. Jadi yang Y-nya itu harus jadi 0 gitu, harus jadi sama ya dengan yang ruas kiri. Seperti itu. Ini peluruhan inti alfa. Contohnya adalah pada uranium. Pada uranium dia punya nomor massa 238, kemudian punya nomor atom 92. Nah, dia meluruh dengan peluruhan alfa, maka dia akan menjadi inti yang lebih ringan yaitu thorium dan ditambah dengan inti helium. Kan ini inti helium nomor massanya adalah 4, sementara uranium itu nomor massanya 238. Nah, maka si partikel yang lebih ringan ini harus yang 23 nomor massanya itu 238 dikurangi 4, berarti 234. Kemudian nomor atomnya harus yang 92 dikurangi 2, yaitu 90. Nah, apa itu? Ternyata yang memiliki nomor massa 234 dan nomor atomnya 90 itu adalah thorium. Seperti itu contohnya. Kemudian ada yang bawahnya juga radium gitu ya. Nah, radium ini ada yang nomor massanya 226, kemudian nomor atomnya 88. Nah, kalau misalkan dicari yang inti lebih ringan itu apa, tinggal 226 dikurangi 4 yaitu 222 dan 88 dikurangi 2 yaitu 86. Nah, ternyata intinya itu adalah radium juga, tapi yang punya nomor massa yang berbeda dan nomor atom juga yang berbeda itu. Kemudian yang kedua adalah peluruhan sinar gamma. Suatu inti atom yang berada dalam keadaan tereksitasi. Nah, tereksitasi itu adalah ada di kulit ya, kulit terluar dari suatu atom dapat kembali ke keadaan dasar atau ground state yang lebih stabil dengan memancarkan sinar gamma. Nah, jadi yang tereksitasi itu dapat kembali ke keadaan dasar dengan memancarkan sinar gamma.
Peristiwa ini dinamakan peluruhan sinar gamma. Atom yang tereksitasi biasanya terjadi pada atom yang memancarkan sinar alfa maupun sinar beta, karena pemancaran sinar gamma biasanya menyertai pemancaran sinar alfa dan sinar beta. Nah, jadi kalau misalkan terjadi peluruhan sinar alfa maupun peluruhan sinar beta, otomatis terjadi juga peluruhan sinar gamma. Nah, peluruhan sinar gamma hanya mengurangi energi saja, tetapi tidak mengubah susunan inti. Seperti dalam atom, inti atom dapat berada pada keadaan eksitasi, yaitu keadaan inti yang tingkat energinya lebih tinggi dari keadaan dasarnya. Inti yang berada pada keadaan eksitasi diberi tanda star, bintang. Nah, keadaan eksitasi inti ini dihasilkan dari tumbukan dengan partikel lain. Persamaannya seperti ini, ada partikel X, dia nomor masanya A bintang, kemudian nomor atomnya Z, dia berubah menjadi masih dengan atom yang sama ya, X, jadi nomor masanya tetap A, nomor atomnya tetap Z, tapi ada tambahan energi gamma gitu. Inti yang berada dalam keadaan eksitasi pada umumnya terjadi setelah peluruhan. Contohnya ini. Jadi pertama dia mengalami peluruhan sinar beta B 5 12 ya. Kemudian dia berubah menjadi atom C 6 12 gitu. Karena ditambah dengan partikel beta itu, peluruhan beta itu -1, nomor masanya 0. Karena tadi partikel beta adalah sama dengan atom ya. Atom itu berarti nomor atomnya -1, nomor masanya 0. Jadi B itu harus 5 yang dikurang -1, berarti 6 kan. Nah, terus tapi nomor masanya tetap tidak berubah karena 0. Si beta ini 0 nomor masanya. Jadi 12 dikurangi 0 berarti 12 tetap. Maka suatu atom atau unsur yang nomor masanya 12 dan nomor atomnya 6 itu adalah C. Setelah itu, karena dia mengalami eksitasi, jadi terjadi juga peluruhan gamma. Tetap si C612 ini tetap jadi C612, tapi ditambah dengan energi yaitu gamma. Gamma ini, energi ini tidak memiliki nomor massa, ya maksudnya nomor massanya 0 dan nomor atomnya juga 0. Kemudian yang terakhir itu adalah peluruhan sinar beta. Salah satu bentuk peluruhan sinar beta adalah peluruhan neutron. Neutron itu akan meluruh menjadi proton, elektron, dan antineutrino. Antineutrino merupakan partikel netral yang mempunyai energi, tetapi tidak memiliki massa, gitu ya, antineutrino. Bentuk peluruhan sinar beta yang lain adalah peluruhan proton. Proton akan meluruh menjadi neutron, positron, dan neutrino. Neutrino memiliki sifat yang sama dengan antineutrino. Tadi dia punya dia punya energi tapi tidak punya massa. Peluruhan sinar beta bertujuan agar perbandingan antara proton dan neutron di dalam inti atom menjadi seimbang, sehingga inti atom itu tetap stabil. Jika inti radioaktif memancarkan sinar beta, maka nomor massa inti itu tetap. Tetapi nomor atomnya itu berubah. Terjadi dua proses peluruhan, yaitu contoh adalah X, A, Z, dia akan menjadi tadi yang seperti udah Ibu contohkan di peluruhan sinar gamma ya. Nah, seperti itu, ini nggak usah dibahas karena sama tadi ya. Nah, aplikasinya peluruhan sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma banyak memberi manfaat sebagai berikut. Pembuatan detektor asap, menentukan umur fosil, pengobatan kanker, peningkatan hasil panen dengan teknik mutasi gen, kemudian menguji kecepatan aliran sungai atau aliran lumpur, mendeteksi kebocoran pada pipa bawah tanah, dan sebagainya. Nah, itu dulu materi yang akan Ibu sampaikan. Minggu depan kita akan bahas tentang tentang reaksi inti ya. Nah, segitu dulu yang Ibu sampaikan. Silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan via kolom chat di YouTube ini atau di aplikasi sekolahan.id. Kemudian Ibu minta kalian coba cari aplikasi-aplikasi lain yang diterapkan dari peluruhan sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Silakan kalian jawab di kolom komentar YouTube atau di aplikasi sekolahan.id. Itu dulu ya. Maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.